Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Nalirati. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang basis data. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep dan arsitektur basis data. Pada saat kita membuat basis data, agar basis data yang kita buat sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita harus melakukan perancangan terlebih dahulu. Pada proses ini, kita akan melakukan pendeskripsian dengan bentuk skema dan model data. Untuk itu, kita harus mengetahui apa itu konsep dari skema dan model data. Skema yaitu deskripsi dari basis data yang berupa abstrak data yang berisi nama dan tipe record, item-item data, dan constraint dari basis data. Sedangkan model data itu sendiri adalah alat utama untuk menyediakan abstraksi dari data. Ada 3 kategori dalam model data, yaitu yang pertama model data tingkat tinggi. Model data ini menggunakan konsep seperti entity, atribut, dan relationship. Yang kedua, model data representasional atau implementasi. Yang termasuk dalam jenis ini adalah model data relasional, jaringan, dan hierarki, di mana data disajikan dengan menggunakan struktur record. Yang ketiga, model data fisik. Model data ini menggambarkan bagaimana data disimpan dalam komputer, yaitu dalam format-format record, urutan record, dan akses path. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu basis data relasional. Basis data relasional ini adalah sekumpulan item data yang hubungannya telah ditentukan sebelumnya. Definisi model data dan model basis data. Model basis data adalah kumpulan dari peralatan-peralatan konseptual yang digunakan untuk menggambarkan data dan hubungan antar data. Sedangkan model basis data relasional sebagai model basis data relasional sering disebut model relasional atau basis data relasional. Model basis data ini terdapat 3 model yang populer, yaitu model hierarki, model jaringan, dan model relasional. Materi selanjutnya yaitu tentang desain basis data dengan model ER. Pengertian dari model ER. Model ER ini adalah singkatan dari model entity relationship. Model entity relationship ini adalah model untuk menggambarkan aspek data atau informasi dengan abstrak yang cocok untuk akhirnya diimplementasikan ke dalam basis data seperti database relasional. Tujuan dari desain basis data dengan model layer ini adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi pada saat ini dan yang akan datang, serta untuk memudahkan kita dalam mengolah informasi. Selanjutnya ERD. Nah, ERD ini adalah singkatan dari Entity Relationship Diagram atau diagram hubungan entitas. Sederhananya, ERD ini adalah salah satu jenis diagram struktural yang biasa digunakan atau dimanfaatkan dalam mendesain basis data. Ada beberapa komponen yang ada dalam struktur susunan ERD, antara lain yaitu entitas. Entitas ini merupakan kumpulan dari objek yang akan diidentifikasi. Yang kedua, atribut. Semua entitas selalu memiliki elemen atau atribut untuk mendeskripsikannya. Atribut biasanya akan digambarkan sebagai simbol elips. Yang ketiga, relasi atau hubungan. Relasi atau hubungan adalah sebuah keterkaitan beberapa entitas yang berasal dari himpunan lain. Yang terakhir, garis. Setiap entitas yang ada relasi maka akan diberikan sebuah garis penghubung dan juga penjelasan atas relasi tersebut. Cara membuat entity relationship diagram, yaitu yang pertama melakukan identifikasi entitas, yang kedua melakukan identifikasi dan menjelaskan relasi atau hubungan entitas, yang ketiga tambahkan atribut, serta yang terakhir mengisi diagram ERD secara keseluruhan. Kita masuk materi selanjutnya, yaitu normalisasi basis data. Normalisasi basis data ini adalah cara pendekatan
cara pendekatan dalam membangun desain dengan memasukkan berbagai aturan dan kriteria khusus agar basis data yang kita hasilkan memiliki tabel yang normal. Ada basis data baik dan basis data tidak normal. Kalau basis data baik ini menurut Fatansyah, di dalam basis data revisi kedua, dalam normalisasi basis data yang baik, efisien, atau normal memiliki 3 kriteria seperti berikut. Yang pertama, jika ada dekomposisi atau penguraian tabel, maka harus dijamin aman atau yang diistilahkan dengan lossless joint decomposition. Yang kedua, terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data atau yang disebut dengan dependency preservation. Yang terakhir, tidak melanggar ketentuan normalisasi basis data. Sedangkan basis data tidak normal itu adalah walaupun tidak hanya memandang dengan teknik perancangan basis data pendekatan normalisasi basis data, tabel yang tidak efisien atau belum normal paling kecil dan dasar mempunyai beberapa kelemahan, anomali, atau penyimpangan dari keseragaman sifat. Kelemahan tersebut antara lain anomali pemasukan, anomali penghapusan, dan anomali pembaruan. Untuk materi yang terakhir itu studi kasus. Studi kasusnya itu PT Yudi Putra adalah salah satu perusahaan eksportir di bidang hasil pertanian yang berlokasi di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Tepatnya di Jalan Bakti Luhur nomor 166A. Hasil pertanian yang diekspor antara lain adalah kopi, arang kayu, sapu lidi, dan kayu manis. Perusahaan ini tidak melakukan proses produksi tetapi hanya berperan sebagai pengumpul dari agen atau petani yang berasal dari Sumatera Utara dan Aceh. Pada umumnya, pembayaran hasil pertanian kepada agen maupun petani dilakukan secara tunai. Setelah mengumpulkan dari agen-agen, selanjutnya PT Yudi Putra melakukan sortir kualitas terhadap produk-produk yang dibeli tersebut, yang dikerjakan oleh buruh-buruh pabrik berdasarkan sistem dan prosedur manual yang sedang berjalan pada PT Yudi Putra. Maka, terdapat beberapa permasalahan pada proses penjualan dan kebutuhan terhadap sistem yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pada proses penerimaan pesanan pelanggan. Kontrak yang diterima dari pembeli dimasukkan secara manual ke dalam tabel-tabel pada aplikasi Microsoft Excel. Hal ini tidak efisien karena akan memakan waktu yang lama untuk proses-proses berikutnya. Pada proses penjualan, oleh sebab itu dibutuhkan suatu sistem database untuk memasukkan pemesanan pelanggan atau orderan sehingga memudahkan pada proses-proses penjualan selanjutnya. Yang kedua, pada proses penyiapan data atau dokumen pengiriman dan pesanan pelanggan. Packing list digunakan sebagai dasar pemeriksaan barang oleh pihak-pihak yang terkait, sehingga di dalam packing list terdapat rincian barang-barang yang akan dikirimkan. Pada sistem dan prosedur secara manual, packing list dibuat hanya dengan mengetikkan data tersebut ke dalam aplikasi Microsoft Word, lalu mencetaknya menggunakan printer dengan media kertas. Begitu juga dengan membuat faktur dagang atau invoice. Hal ini tidak efisien karena umumnya data-data yang dimuat pada packing list ataupun invoice adalah sama. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem database untuk memasukkan packing list dan invoice. Jika data sudah dimasukkan ke dalam packing list, maka secara otomatis data-data yang ada pada packing list tersebut dimuat pada invoice hanya dengan mengetikkan nomor pesanan atau orderan saja. Selanjutnya yang ketiga, pada proses penerimaan kas. Jika asuransi sudah dicairkan ke dalam bank dan uang sudah diterima, maka pegawai bagian penjualan memasukkan hasil penjualan tersebut secara manual ke dalam Microsoft Excel sebagai laporan penjualan dan kemudian mencetaknya menggunakan printer dengan media kertas. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu sistem database untuk memposting laporan hasil penjualan tersebut dan dapat menyimpannya dalam bentuk file. Pada contoh kasus di atas, kasus tersebut masuk dalam kategori real time. Baik, itu saja presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.